like this, say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me, all the days when we were young. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Safrina Agustin, NIM 2005125178, kelas 2A, Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Mata kuliah Eksperimen Fisika Dasar 2, dosen pengampu Ibu Naila Fauza MPD dan Ibu Dina Syafrita MPD. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester eksperimen fisika dasar 2. Di sini saya mengambil praktikum atau simulasi tentang arus, tegangan, hambatan, dan hukum Ohm. Nah, yang pertama, saya mengambil praktikum atau simulasi tentang voltage, current, and resistance. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan. Alat dan bahannya di sini ada baterai dan ada beberapa lampu. Nah, landasan teorinya itu pada simulasi ini terdapat dua macam rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri ini adalah rangkaian listrik yang disusun secara bersebelahan atau sejajar. Kemudian, rangkaian paralel ini adalah rangkaian listrik yang disusun secara bertingkat atau bercabang. Kemudian, dalam praktikum ini terdapat dua hukum, yaitu hukum Ohm dan hukum satu Kirchhoff. Hukum Ohm ini berbunyi, besarnya kuat arus pada rangkaian listrik itu akan berbanding lurus dengan besarnya tegangan, dan akan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan, dengan rumus I sama dengan V per R. Kemudian hukum satu Kirchhoff ini berbunyi kuat arus total yang masuk pada percabangan itu akan sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Kemudian langsung saja, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan dari simulasi tentang voltage, current, and resistance ini. Nah, di sini jika kita ingin menambah baterai, kita tinggal klik bagian baterai di sini. Nah, kemudian jika ingin menambah lampu, kita klik. Nah, itu. Jika kita ingin membuat rangkaian seri, kita klik yang sejajar dengan lampu tersebut. Kemudian jika ingin membuat rangkaian paralel, kita klik yang bagian di cabangnya. Nah, seperti itu. Yang pertama, saya akan melakukan percobaan dengan menggunakan satu baterai dan satu lampu atau satu hambatan. Nah, di sini dapat kita lihat kuat arus yang mengalir itu banyak dan lampu yang menyala itu juga terang. Di sini nilai dari baterai itu adalah 1,5 volt. Kemudian nilai hambatannya ini dapat kita cari dengan rumus P sama dengan V kuadrat per R. Nah, P-nya itu adalah 0,3 watt. Di sini di lampu ini tertera 1,5 volt dan 0,3 watt. Nah, dengan menggunakan rumus P sama dengan V kuadrat per R, P-nya itu adalah 1,5 dikuadratkan, kemudian per R. Nah, R-nya itu yang dicari. P-nya itu 0,3 watt. Dapatkan R-nya itu atau nilai hambatannya adalah 7,5 ohm. Itu. Makanya di sini kuat arus yang mengalir itu banyak karena dengan menggunakan rumus hukum Ohm, ini sama dengan V per R. Nah, P-nya itu adalah 1,5 dan R-nya adalah 7,5. Nah, maka didapatkan kuat arusnya itu adalah 0,2 ampere. Nah, di sini saya akan membandingkan dengan satu baterai dan dua lampu yang disusun secara seri. Dapat kita lihat bahwa kuat arus yang mengalir itu sedikit.
dikarenakan jumlah hambatan ini bertambah. Jika kita hitung, maka kuat arus itu menjadi I sama dengan V per R. Nah, V-nya itu adalah 1,5 dan R-nya adalah dari R total ini menjadi 15 ohm. 1,5 dibagi 15 itu adalah 0,1. Nah, di sini dapat kita lihat kuat arusnya itu sedikit dan lampu itu menyala dengan redup. Dari mana kita tahu redup? Jika lampu itu berwarna kuning, maka lampu itu redup, dan jika lampu berwarna putih, maka lampu itu menyala dengan terang. Nah, dapat kita bandingkan dengan yang satu baterai dan satu lampu tadi itu, bahwa kuat arusnya adalah 0,2, sedangkan pada satu baterai dan dua lampu ini yang disusun secara seri adalah 0,1. Jadi, jika hambatannya itu lebih banyak, maka kuat arusnya itu akan lebih sedikit. Hal ini sesuai dengan hukum Ohm, yaitu besarnya kuat arus akan sebanding dengan besarnya tegangan dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Nah, kemudian saya ingin membuat atau merangkai dengan dua baterai dan dua hambatan. Di sini dapat kita lihat bahwa kuat arus yang mengalir ini banyak dan lampu yang menyala itu terang. Di sini I totalnya atau arus totalnya dapat dicari dengan V per R. I sama dengan V per R. Nah, V-nya itu adalah 3 volt karena 1,5 tambah 1,5. Nah, R totalnya ini adalah dengan menggunakan rumus seri, maka R sama dengan R1 tambah R2. Didapatkan R totalnya adalah 15 ohm. Jadi I sama dengan V per R. Nah, V-nya 3 dibagi 15 itu adalah 0,2 ampere. Kemudian saya ingin membandingkan dengan dua baterai dan 4 lampu yang disusun secara seri. Sini dapat kita lihat bahwa arus yang mengalir ini sedikit, karena kan jumlah hambatan itu yang semakin banyak, sedangkan baterainya tetap 2 yang bernilai 3 volt. Nah, di sini arusnya dapat kita cari dengan I sama dengan V per R. Nah, R totalnya didapatkan dengan rumus mencari hambatan total pada rangkaian seri itu R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Nah, R totalnya didapatkan itu adalah 30 ohm. Nah, arusnya itu berarti I sama dengan V per R. V-nya itu 3 volt dan hambatannya atau R itu adalah 30 ohm. Didapatkan I totalnya itu adalah 0,1 ampere. Jika dibandingkan dengan yang dua baterai dan dua lampu tadi, maka yang 4 lampu ini nilai arusnya itu kecil. Mengapa? Karena dengan bertambahnya hambatan pada rangkaian itu, maka kuat arus juga akan semakin kecil gitu. Kemudian di sini saya akan rangkai dengan rangkaian seri paralel. Nah, di sini ada dua baterai dan ada 4 hambatan yang disusun secara seri paralel. Di sini dapat kita cari dulu R totalnya untuk mencari nilai arusnya. R totalnya itu kita cari terlebih dahulu nilai dari R total seri ini, seri R1 R1, R1 R2 dan R3 R4 ini. Nah, di sini berarti R totalnya itu adalah 15 ohm dan kemudian sini juga 15 ohm. Nah, kita cari R total menggunakan rumus R total paralel itu 1 per R total paralel sama dengan 1 per R tambah 1 per R. Nah, dapatkan R totalnya itu adalah 7,5 ohm. Nah, didapatkan nilai arusnya itu adalah I sama dengan V per R. V-nya itu adalah 3 volt dan totalnya tadi 7,5 ohm. Jadi 3 dibagi 7,5 itu adalah 0,4 ampere. Dan lampu yang menyala ini sama-sama terang. Nah, kemudian di sini ada terdapat hukum 1 Kirchhoff, di mana besarnya kuat arus yang masuk ke percabangan ini akan sama dengan besarnya kuat arus yang keluar dari titik percabangan ini. Tuh, kemudian saya ingin membuat rangkaian dua baterai
dan 6 lampu seperti ini, dimana 2 secara seri dan 4 secara seri juga, yang berarti rangkaian seri paralel. Nah, di sini dapat dicari dulu R totalnya, dimana R total pada seri 2R ini itu adalah 15 ohm. Kemudian pada R total seri yang 4R ini adalah 30 ohm. Nah, total dari rangkaian seri ini berarti adalah 10 ohm. Nah, arusnya I sama dengan V per R, V-nya itu adalah 3 volt dan R-nya itu adalah 10 ohm. Jadi arusnya adalah 0,3 ampere. Nah, jika dibandingkan dengan yang 2 baterai dan 4 lampu tadi, maka nilai arusnya itu lebih kecil pada yang 2 baterai dan 6 lampu ini. Mengapa demikian? Karena seiring bertambahnya hambatan pada suatu rangkaian itu, maka arusnya juga akan semakin kecil. Ini sesuai dengan hukum Ohm, di mana besarnya arus itu akan berbanding lurus dengan besarnya tegangan dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Di sini lampu yang menyala pada 2R ini terang dan lampu yang menyala pada 4R ini redup. Mengapa? Karena ini juga sesuai dengan banyaknya hambatan pada rangkaian tersebut. Di sini juga ada hukum 1 Kirchhoff, di mana kuat arus atau besarnya arus yang masuk pada titik percabangan ini akan sama dengan besarnya arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Gitu. Nah, dapat disimpulkan juga dalam praktikum tentang voltage, current, and resistance ini adalah besarnya kuat arus akan berbanding lurus dengan besarnya tegangan dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Nah, jika hambatannya itu besar atau banyak, maka kuat arusnya akan kecil. Jika hambatannya itu kecil, maka kuat arusnya akan besar. Gitu. Berikut adalah data hasil praktikum tentang tegangan, arus, dan hambatan atau resistor. Nah, di sini itu ada rangkaian seri. Nah, pada keadaan 1, V totalnya atau tegangan totalnya itu 1,5 volt dengan 1 baterai. Nah, R totalnya itu 7,5 ohm. Jika dicari menggunakan rumus I sama dengan V per R, maka didapat arusnya itu 0,2 ampere. Dengan V-nya itu 1,5 dan R-nya itu 7,5 ohm. 1,5 dibagi 7,5 menjadinya 0,2 ampere. Kemudian dibandingkan dengan keadaan 2 yang mana itu tegangannya tetap sama, yaitu satu baterai yang bernilai 1,5 volt. Kemudian R totalnya itu 15 ohm yang mana ini disusun secara seri, jadi hambatannya itu 2 buah atau 2R. Jika dicari menggunakan rumus hukum Ohm, I sama dengan V per R, didapatkan arusnya itu 0,1 ampere, yang mana 1,5 dibagi 15 itu jadinya 0,1 ampere. Nah, pada keadaan 1 tadi itu lampunya terang dan pada keadaan 2 lampunya redup. Mengapa begitu? Karena semakin banyaknya hambatan itu akan membuat arus itu semakin kecil dan lampu itu menjadi redup. Di sini kan keadaan 2 lampunya atau hambatannya lebih banyak daripada di keadaan 1. Karena besarnya arus itu akan berbanding lurus dengan besarnya tegangan dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Nah, jika hambatannya itu besar, maka arusnya kecil. Jika hambatan itu kecil, maka arusnya besar. Kemudian pada nomor 2 itu masih rangkaian seri dengan V totalnya itu 3 volt, yang berarti baterainya itu 2 buah. R totalnya itu 15 ohm, yang mana ini juga dua hambatan atau 2 lampu. Jika dicari menggunakan rumus I sama dengan V per R, yang mana V-nya itu 3 volt dan R-nya itu 15 ohm, didapatkan arusnya itu 0,2 ampere. Lampu yang menyala itu terang. Kemudian pada keadaan 2, V totalnya 3 volt, ini masih sama, yaitu baterainya 2 buah. R totalnya itu 30 ohm, yang mana ini hambatannya itu
ada 4R atau 4 buah yang disusun secara seri. Nah, jika dicari menggunakan rumus I sama dengan V per R, yang mana V-nya itu 3 volt, R-nya itu 30 ohm, maka arusnya didapat 0,1 ampere. Nah, lampu yang menyala redup. Mengapa demikian? Sama dengan pada nomor 1 tadi itu, jika hambatannya semakin besar, maka watt arusnya semakin kecil dan lampu yang menyala juga semakin redup gitu. Nah, kemudian nomor 3 itu ada rangkaian seri paralel. Yang totalnya di sini 3 volt, yang berarti itu baterainya 2 buah. R totalnya itu disusun secara seri paralel, berarti 2 seri dan masing-masing 2 seri. Nah, jika dicari menggunakan rumus I sama dengan V per R, R-nya tadi dicari dulu menggunakan rumus R seri, kemudian dicari menggunakan R paralel, makanya didapat menjadi 7,5 ohm. Nah, kemudian jika dicari menggunakan rumus I sama dengan V per R, V-nya 3 volt dan R-nya 7,5 ohm, maka didapat arusnya itu 0,4 ampere. Lampu yang menyala terang. Kemudian pada keadaan 2 itu V totalnya adalah 3 volt, R totalnya 10 ohm. Nah, di sini rangkaian serinya itu 2R dan 4R, kemudian nanti digabung jadi paralel. Nah, dicari R totalnya itu menggunakan rumus R seri terlebih dahulu, yang mana 2R tadi itu digabungkan dengan yang 4R, didapatkan R total dari paralel itu adalah 10 ohm. Kemudian jika dicari menggunakan rumus hukum Ohm, I sama dengan V per R, dengan V adalah 3 volt dan R-nya adalah 10 ohm, maka didapatkan arusnya 0,3 ampere, yang mana lampu yang menyala itu 2 terang pada keadaan seri dan 4 redup pada keadaan seri. Mengapa demikian? Karena semakin banyak hambatan atau lampunya itu, maka arusnya akan semakin kecil dan lampu yang menyala itu juga semakin redup gitu. Dari hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa besarnya arus itu akan berbanding lurus dengan besarnya tegangan dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Jika hambatannya itu besar, maka arusnya kecil. Jika hambatannya itu kecil, maka arusnya akan besar. Nah, selanjutnya saya mengambil praktikum atau simulasi tentang hukum Ohm. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari resistor dan tegangan atau beda potensial terhadap kuat arus. Alat dan bahannya itu ada power supply, kemudian ada resistor dan ada multimeter. Nah, landasan teorinya yaitu sama seperti yang arus, hambatan, dan tegangan tadi, bahwa bunyi hukum Ohm adalah besarnya kuat arus pada suatu rangkaian listrik akan sebanding dengan besarnya tegangan dan akan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Rumus hukum Ohm yaitu I sama dengan V per R. Dengan I adalah kuat arus, satuannya ampere, V adalah tegangan, satuannya volt, dan R adalah hambatan, satuannya ohm. Langsung saja di sini saya akan membuat variabel tetap dan variabel bebas dari percobaan ini. Nah, yang pertama, variabel tetapnya itu adalah resistor dan variabel bebasnya itu adalah power supply atau tegangan. Di sini saya akan menaikkan dulu dari tegangannya. Nah, di sini dapat kita lihat nilai arusnya itu 60,20 mA. Jika dikonversikan ke dalam ampere itu 0,0602 ampere. Kemudian kita naikkan lagi nilai dari tegangan menjadi 60,40 mA. Kita naikkan lagi dari nilai tegangan
itu menjadi 60,60 mA. Nah, dapat kita ketahui bahwa jika tegangan dinaikkan maka arus juga akan bertambah. Ini sesuai dengan hukum Ohm, yaitu besarnya arus akan sebanding dengan besarnya tegangan. Kita coba untuk menurunkan dari tegangan. Nah, kita turunkan menjadi 29,9, arusnya itu menjadi 59,80 mA. Kita turunkan lagi, itu menjadi 59,60 mA. Nah, ini juga sesuai dengan hukum Ohm. Apabila tegangannya itu diturunkan, maka nilai arusnya itu juga akan turun. Karena besarnya arus akan sebanding dengan besarnya tegangan. Kemudian saya buat variabel tetapnya itu adalah power supply atau tegangan, dan variabel bebasnya itu adalah resistor. Kita coba untuk menaikkan dari nilai resistor atau hambatannya. Nah, dapat kita lihat nilai arusnya itu menjadi 59,88 mA. Kita naikkan lagi resistornya menjadi 59,76 mA. Nah, dapat kita ketahui apabila hambatan itu dinaikkan, maka kuat arusnya akan kecil, karena besarnya arus ini akan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Kemudian kita coba untuk menurunkan dari nilai resistor. Nah, menjadi 499 ohm. Nilai arusnya itu menjadi 60,12 mA. Kita coba turunkan lagi. Itu nilai arusnya menjadi 60,24 mA. Nah, dapat kita lihat bahwa jika hambatannya itu diturunkan, maka besarnya arus itu akan bertambah besar. Hal ini sesuai dengan hukum Ohm. Besarnya arus akan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan, dan akan berbanding lurus dengan besarnya tegangan. Jadi dapat kita simpulkan dari percobaan ini, yaitu besarnya kuat arus itu akan berbanding lurus dengan besarnya tegangan dan akan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Apabila tegangannya besar, maka kuat arusnya akan besar juga. Apabila tegangannya kecil, maka kuat arusnya juga kecil. Nah, apabila hambatannya itu dinaikkan atau besar, maka besarnya kuat arus itu akan kecil. Dan apabila hambatannya itu diturunkan, maka kuat arus itu akan besar. Nah, di sini adalah data hasil praktikum tentang hukum Ohm. Ini untuk variabel tetapnya yaitu resistor dan variabel bebasnya tegangan. Nah, di sini pertama kenaikan tegangan. Pada kenaikan tegangan ini, tegangannya itu 30 volt, kemudian resistornya 500 ohm dan arusnya itu 60 mA. Kemudian jika tegangan dinaikkan itu menjadi 30,1, nah arusnya itu menjadi 60,2 mA. Kemudian tegangannya dinaikkan lagi menjadi 30,2, nah arusnya itu 60,4 mA. Dapat kita lihat bahwa jika tegangannya itu dinaikkan, maka arusnya juga akan bertambah. Ini sesuai dengan hukum Ohm, di mana kuat arus akan berbanding lurus dengan besarnya tegangan dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Nah, kemudian penurunan tegangan, di sini tegangannya ada 30 volt, hambatannya 500 ohm dan arusnya itu 60 mA. Kemudian tegangannya diturunkan menjadi 29,9 volt, arusnya menjadi 59,8 mA. Kemudian tegangannya diturunkan lagi menjadi 29,8 volt dan arusnya menjadi 59,6 mA. Nah, di sini juga dapat dilihat sesuai dengan hukum Ohm, apabila tegangan itu diturunkan, maka arusnya juga akan turun, karena besarnya arus akan berbanding lurus dengan besarnya tegangan. Kemudian di sini variabel tetapnya itu adalah tegangan dan variabel bebasnya itu resistor.
Di sini tegangannya itu 30 volt, resistornya 500 ohm dan arusnya 60 mA. Nah, di sini resistornya dinaikkan menjadi 501 ohm. Nah, arusnya menjadi 59,88 mA. Resistornya dinaikkan lagi menjadi 502 ohm dan arusnya menjadi 59,76 mA. Nah, di sini juga sesuai dengan hukum Ohm, yang mana jika hambatan atau resistornya ini dinaikkan, maka arusnya akan berkurang. Karena pada hukum Ohm, bahwa besarnya arus ini akan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan atau resistor. Kemudian, penurunan resistor, di sini tegangannya itu 30 volt, hambatannya 500 ohm, dan arusnya 60 mA. Nah, resistornya ini diturunkan menjadi 499 ohm, arusnya menjadi 60,12 mA. Kemudian, resistornya diturunkan lagi menjadi 498 ohm, dan arusnya menjadi 60,24 mA. Nah, sini juga sesuai dengan hukum Ohm, yang mana jika hambatannya ini diturunkan, maka arusnya akan bertambah besar. Ini juga sesuai dengan hukum Ohm, yang mana jika hambatan itu berbanding lurus dengan besarnya, arus itu berbanding lurus dengan besarnya hambatan dan berbanding terbalik dengan besarnya, arus itu berbanding lurus dengan besar tegangan dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Jadi, dari praktikum hukum Ohm ini dapat disimpulkan apabila tegangannya itu dinaikkan, jika tegangannya itu dinaikkan, maka arus juga akan ikut bertambah. Dan jika tegangannya itu diturunkan, maka arus juga akan ikut berkurang. Nah, begitu juga dengan resistor. Apabila resistor itu dinaikkan, maka arusnya akan berkurang. Dan apabila resistor itu diturunkan, maka arusnya akan bertambah. Nah, ini sesuai dengan hukum Ohm yang berbunyi, pada suatu rangkaian listrik, besarnya arus itu akan berbanding lurus dengan besarnya tegangan dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Sekian praktikum atau percobaan yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.